Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua dan yang saya hormati kepada Ibu Non Friska Krisanya, SEMBA, selaku dosen pembimbing mata kuliah riset pemasaran. Kenalkan, saya Hosiana Gracia Deharianja dari kelompok 4. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara secara online kepada salah satu narasumber, yaitu salah satu customer yang sering melakukan repurchase atau pembelian kepada produk makanan lokal. Dalam wawancara kali ini terkait dengan customer decision making process atau proses pengambilan keputusan pada customer pada bidang F&B lokal di Indonesia. Oke, sebelum kita melakukan wawancara, mungkin kita akan melakukan perkenalan dulu kali ya. Halo kakak, perkenalkan nama saya Hosiana, bisa dipanggil Hosi. Dan untuk kakak sendiri boleh perkenalan? Iya, nama saya Lukas. Untuk keseharian saya salah satu mahasiswa di UNJ, Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Oke, sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut kali ya Kak, aku mau memastikan nih sama Kak Lukas ya. Berarti panggilannya Kak Lukas ya? Benar. Oke, aku mau memastikan nih Kak Lukas. Berarti Kak Lukas nih salah satu konsumen yang sering melakukan pembelian terhadap produk-produk makanan lokal gitu ya Kak? Iya benar. Oke, untuk Kak Lukas sendiri mungkin bisa dimulai kali ya wawancara singkat dan kita santai aja kali ya untuk melakukan wawancara ini. Oke, Kak Lukas, mungkin kayak kesehariannya Kak Lukas, apa sih yang membuat Kak Lukas tuh kepengen gitu untuk membeli dan juga memesan gitu makanan-makanan lokal? Ada nggak sih kayak situasi khusus atau mungkin momen-momen tertentu gitu yang membuat Kak Lukas membeli makanan produk lokal? Mungkin kalau dalam situasi khusus sih biasanya kalau lagi keadaan lapar kayak, apalagi kalau di rumah lagi gak ada makanan gitu, biasanya saya keluar atau searching di aplikasi online kayak online food gitu ya, buat mencari makanan-makanan yang di sekitar saya sih sebenarnya. Oke, kalau misalnya lagi lapar gitu Kak, kakak tuh biasanya nyari referensi makanan kayak makanan apa sih Kak yang biasa kakak cari? Biasanya makanan preferensi saya yang bisa saya cari itu kayak ini sih Kak, sebenarnya kayak ayam geprek, terus atau enggak kayak ayam yang dibumbuin saus khusus gitu sih Kak sebenarnya. Oh, kalau selain ayam ada nggak sih Kak yang biasa kakak cari gitu? Biasa, iya sih paling di sekitar rumah aja sih Kak, kalau misalnya ada soto ya soto, tapi lebih sering ayam sih Kak Oh, sebenarnya. kalau yang lagi lewat-lewat soto gitu Iya pinggiran. benar. Oke. Nah, kakak kalau misalnya yang sering yang kakak sebutin tadi ya kayak mungkin lewat jalanan soto atau mungkin kakak pesen di wilayah lingkungan tempat tinggal kakak lebih sering makan apa sih Kak? Kayak keseharian lagi lapar gitu ya, kakak paling pertama gitu makanan yang muncul di otak kakak tuh beli pesan makan apa sih Kak? Pasti kalau yang pertama muncul ya kalau di otak ya, kan saya suka biasa makanan favorit saya itu kan ayam crispy ya, kayak atau enggak ayam geprek atau ayam yang dibumbuin gitu kan. Biasanya saya langsung cari-cari merchant-merchant gitu sih kayak yang sekitar rumah saya yang menjual makanan tersebut sih Kak sebenarnya. Oke. Tapi kalau misalnya kan kakak tadi bilangnya situasinya dalam kondisi lapar gitu ya Kak. Kalau setiap hari kakak pesennya ayam crispy gitu ya Kak, emang setiap hari nggak bosen gitu ya Kak kalau kakak pesennya ayam crispy atau ayam saus gitu? Nggak bosan sih Kak, ya namanya juga udah makanan kesukaan kan, jadi ya udah. Oke. Berarti seringnya makanan ayam crispy atau ayam yang dibumbuin gitu ya? Iya Bisa benar. disebutin nggak sih ayam crispy-nya tuh apakah ayam crispy yang digoreng biasa kah? Atau mungkin kan banyak kayak ayam crispy tuh kayak digeprek atau mungkin di ayam crispy yang dikasih saus atau cabe hijau, cabe biasa gitu. Itu yang diapain tuh Pak? Biasanya sih saya mesennya tuh kayak ayam geprek, ayam crispy yang digeprek sama paling nggak ayam yang dibumbuin pakai saus-saus gitu sih Kak sebenarnya, yang dilumurin gitu. Oh, dilumurin. Oke, kalau misalnya yang saya tahu kan brand-brand terkenal mungkin kayak ayam geprek Bensu gitu ya, atau mungkin yang lokal-lokal kayak ayam yang bumbuin tuh Ricis tuh paling terdekatnya. Nah, kalau kakak nih apa sih Kak lokal brand yang biasa sering banget kakak beli dan kakak pesen terkait ayam geprek dan juga ayam yang disausin tuh? Biasanya ya kalau di sekitar rumah saya sih emang yang paling terdekat itu merek The Besto sih Kak. Dari segi rasa juga emang saya juga suka. Jadi emang dari dulu emang saya udah
sering makan di situ juga. Oh, jadi yang selama ini kakak sering pesen tuh produk dari The Besto gitu Iya, kak? benar. Oke, kenapa sih kak harus The Besto? Kan banyak di brand-brand lain yang seperti kayak saya sebutan tadi, kayak ayam geprek Bensu, terus ada Ricis juga. Kenapa harus The Besto nih kak? The best tuh dari secara harga sih lebih affordable ya kayak, tapi dari segi rasa kalau timbang Ricis dan merek-merek lainnya nggak kalah juga kak sebenarnya. Makanya saya lebih pilih ya merek lokal juga, dari segi harga juga lebih lebih murah, terus lebih ini juga, di rumah juga lebih deket, jadi akses juga lebih gampang. Kayak lebih lebih affordable kali ya Iya kak dari benar. segi harga, karena kan kakak kesehariannya tadi sudah disebutkan sebagai mahasiswa Iya gitu ya, benar. lebih ramah di kantong berarti kak, itu salah satu Mm-mm. faktornya. Nah, apa sih kak yang bikin kamu tuh memutuskan untuk membeli The Besto gitu kak? Pada saat pertama kali tuh kamu mungkin ada rekomendasi nggak sih dari teman atau mungkin dari keluarga, atau kamu nih coba-coba sendiri gitu untuk wah ada produk baru nih yang kamu baru tahu terus kamu pesen gitu terus ternyata enak, atau mungkin gimana kak? Kalau awalnya sih ya, kalau vendor The Besto itu kan di rumah saya tuh paling awal berdiri ya kak, kalau soal ayam crispy lokal ya. Jadi awal-awalnya sih emang coba-coba kak, tapi pas saya ngerasain sendiri dan bandingin sama brand-brand lain, ternyata oh nggak kalah loh. Dan dari segi harga juga emang lebih affordable itu kak. Oke, berarti kalau Kak sendiri tuh melihat salah satu brand The Besto ini di daerah rumah yang pertama kali berdiri Iya tentang benar. ayam geprek gitu ya Kak, dan pertama berarti coba-coba gitu Iya ya, pertama coba-coba. nggak ada rekomendasi dari teman atau keluarga Iya awal gitu. penasaran aja sih. Penasaran, terus ketika kakak coba tuh berarti enak gitu ya kak, sesuai Benar. sama lidah kakak dan juga ramah di kantong Iya gitu. benar. Nah kalau misalnya setelah kakak coba nih ya, mungkin pernah nggak sih kak kakak tuh kayak menggali informasi kayak The Besto gitu kan, kakak katanya sudah pernah membeli nih, terus pernah nggak sih sebelum melakukan pembelian ulang gitu ya kakak tuh jadi penasaran gitu sama sosial medianya The Besto ini? Biasa sih sekali emang saya kunjungin sosial medianya, apalagi dilihat Instagram ya. Biasanya kan ada launching-launching menu-menu baru gitu, kayak varian-varian baru dari ayam crispy-nya gitu. Dan saya juga penasaran gitu, oke mau coba deh gitu. Oke, berarti yang kakak cari ketika masuk Instagram The Besto tuh kayak menu-menu barunya. Nah, kalau menu baru waktu itu kakak nemuin menu baru apa nih kak? Waktu itu menu baru yang paling saya suka itu sadas sih kak sebenarnya, kayak sayap pedas sih ya. Jadi kayak sayap ayam crispy yang dilumurin sama saus pedas gitu kak. Oh, berarti ya itu yang tadi kakak bilang ya, menu yang kakak suka selain ayam geprek itu ayam sadas, itu ternyata Iya The Besto juga menjualnya ya kak, di ayam sadas itu. benar. Oke, nah selain menu baru nih kak, di sosial media The Besto itu kakak biasa cari apa sih selain menu baru? Mungkin kayak ada diskonnya gitu. Beberapa sih biasanya ada diskon ya, apalagi kalau lagi hari-hari spesial kayak misalnya 17-an atau hari-hari kebangsaan gitu. Biasanya langsung update tuh kak. Nah saya langsung biasanya gercep tuh langsung ke merchantnya gitu. Oke, ketika ada 17 gitu ya kak, kakak dapat promo itu nggak langsung pikir panjang untuk Iya mengunjungi benar. merchandise di salah satu terdekat di rumah kakak terus langsung beli gitu. Benar. Oke kak, nah selain harga dan juga menu baru nih kak, kakak pernah nggak sih mengunjungi kayak maps-mapsnya The Besto gitu, cabang-cabang tertentu gitu untuk melihat kayak review-review dari orang-orang yang merekomendasikan tentang cabang-cabang The Besto ini gitu? Sebenarnya sih sesekali emang lihat dari review-review, tapi kalau kurang lebih kalau saya lihat dari review-review yang lain, satu cabang dan satu cabang lain, mereka sebenarnya punya standar yang sama sih kak, dan secara kualitas juga lebih konsisten sih. Jadi gak ada misalnya cabang A lebih bagus daripada cabang B, jadi semuanya sama rata sih kak Oh, sebenarnya. berarti dari beberapa cabang ataupun toko yang pernah kakak beli gitu, itu nggak ada perbedaan dari segi rasa, Iya kualitas, harga, benar. pelayanan gitu, nggak ada ya kak? Iya gak ada Sama sih kak semua, berarti sebenarnya. sampai saat ini kakak pun nggak ada kayak yang tidak mengenakan dari gitu Iya ya, benar. dari cabang itu, dan masih terus melakukan pembelian ulang Iya seperti itu. benar. Oke kak. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kak kayak merek-merek lain, brand-brand lain gitu yang kepikiran terlintas gitu di pikiran kakak selain brand dari The Besto ini? Mungkin kan ada brand apa ayam geprek lainnya gitu kan, atau ayam sadas lainnya, mungkin kepikiran nggak sih kayak brand-brand yang menjual ayam lainnya selain The Besto gitu? Biasa sih kalau lagi kepepet ya, kalau lagi emang nggak ada The Besto atau enggak, emang kalau kondisi merchant emang lagi tutup di sekitar rumah, biasa sih saya ke merek lokal juga kak, namanya Hisana Kak, sebenarnya.
kurang lebih mirip-mirip sih. Oke, kalau Hisana nih Kak, ada lagi nggak sih selain Hisana gitu yang menurut Kakak sesuai dengan lidah, harga, dan rasa? Enggak sih Kak sebenarnya. Berarti pilihannya antara The Besto dan juga Hisana Iya, gitu Kak. benar. Nah, kalau pertanyaan lanjutannya, apa sih Kak yang paling Kak Lukas perhatiin dan juga bandingin nih Kak dari brand yang Kakak sebutin tadi gitu ya. Tadi kan brand yang Kakak sebutin Hisana gitu kok. Yang paling Kak Lukas perhatiin dan juga bandingin dari Hisana dan The Besto tuh apa sih Kak? Ya mungkin dari rasa, kualitas porsi, layanan, harga, dan juga packaging tuh menurut Kakak Oh, gimana? jadi ini soal perbedaannya kayak Perbedaannya. antara The Besto dan Hisana ya. Iya betul. Perbedaan yang mencolok kayak bagi saya ya kalau dari ayam The Besto dan Hisana ya. Kalau apa ya, karakteristik ayam dari The Besto tuh menurut saya lebih juicy Kak. Dari dagingnya juga kayaknya emang digorengnya juga lebih fresh Kak daripada Hisana. Kalau saya rasain tuh Hisana, terutama saya kan memang mesennya emang ayam yang dada ya. Biasa tuh kan kalau dada kan identik dengan ayam yang kering ya. Nah, Hisana emang lebih kering Kak, tapi kalau The Besto entah kenapa emang lebih juicy aja Kak dan lebih merasa kayak lebih fresh aja gitu. Oke. Itu kan dari segi harga ya Kak, karena Kakak lebih memilih dada ya yang identik Iya. keras nih. Berarti penemuan di Hisana tuh enak, cuman agak keras Iya, dan kering. iya, Tapi lebih kalau di kering, The Kak. Besto tuh lebih juicy Iya, dan lebih juicy dan juga empuk. lebih enak betul. Oke. Benar. Kalau dari harga nih Kak, ini harganya sama atau ada perbedaan gitu Kak dari Hisana dan juga The Besto? Sebenarnya ada perbedaan sih. Kalau dalam segi harga sih bisa dibilang memang The Besto lebih mahal sedikit ya daripada Oke. Hisana. Cuman Kakak nih lebih prefer beli yang mana nih Kak? Dengan Hisana yang lebih murah atau The Besto yang lebih mahal gitu? Saya lebih prefer The Besto kayak dari yang tadi saya bilang, saya lebih suka ayam yang juicy dan memang lebih empuk Kak sebenarnya. Oke, berarti Kakak tuh lebih prefer mengeluarkan uang yang lebih mahal untuk produk yang lebih enak sesuai dengan rasa yang Iya benar. lidah Kakak gitu ya? Iya benar. Oke, terus tadi kan udah ngomong tentang rasa dan juga harga nih. Kalau menurut Kakak nih, porsinya lebih pas yang Hisana atau yang The Besto nih Kak? Sebenarnya ya, saya kan tipikal orang yang kalau makan tuh nggak makan nasi nggak terlalu banyak kayak. Kalau dari Hisana tuh memang porsi nasinya memang lebih banyak. Tapi kayak saya lebih prefer nasi dari The Besto Kak. Soalnya menurut saya emang sudah paling pas gitu kata karannya. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kayak kalau saya makan nasi sama ayamnya tuh kayak nggak ayamnya duluan yang habis gitu. Oke. Karena nasinya gitu. Oke, jadi berarti sesuai harga dan juga porsi dan Benar. juga rasa gitu ya Iya, Kak? Berarti benar, Kak. lebih mencondong ke The Besto daripada Hisana gitu. Untuk packaging nih Kak, kalau packaging The Besto sendiri kalau Lukas tuh kayak kesusahan gak sih, kayak misalnya lagi di take away gitu mungkin ya, makanan-makanan yang Kakak pesan di take away itu menyusahkan Kak Lukas gak sih Kak, atau nyaman gitu dari segi packagingnya The Besto sendiri? Oh, untuk segi packaging ya, kalau dari The Besto sendiri, kalau saya lihat tuh memang dari segi packaging tuh aman Kak, karena dia nggak langsung dari kertas ya. Kalau Hisana kan tuh langsung ayam masukin ke kertas gitu kan, dan Betul. saya takut robek gitu kan, apalagi saya biasa gantung di motor gitu kan, Oke. takut terbanting-banting atau apa malah jatuh. Kalau dari The Besto sendiri dia tuh lebih pakai kotak sih Kak Iya, sebenarnya. betul, Ya apalagi kotak. kalau saya beli sadas tuh pasti langsung dikasih kotak kayak gitu Kak, jadi lebih aman lah kalau untuk Lebih nggak ditaruh. merembes gitu ya Iya, Kak? bener. Oke, Heeh. baik. Terus berarti kalau misalnya itu kan tadi saya tanya di take away ya Kak. Kalau misalnya dari pelayanan langsung gitu Kak, ketika Kakak memilih untuk memakan The Besto itu di cabangnya langsung gitu Kak. Oh, dine-in ya? Di dine in, iya betul. Bener. Itu menurut Kakak nyaman gak sih Kak, kayak dari pelayanan yang mungkin dari suasana tokonya gitu, panas atau enggak gitu. Terus juga pelayanannya lama atau enggak, kan mungkin aja ada beberapa brand yang kita pesen gitu ya Kak, terus datang makanannya tuh lama gitu Kak. Nah, kalau menurut pengalaman Kakak untuk memesan gitu itu gimana Kak? Kalau pengalaman saya ya, kalau di The Besto sekitar rumah saya ya, kebetulan memang di The Besto sekitar rumah saya tuh memang tempatnya luas, dan kalau bisa dilihat dari tempat duduknya juga memang bersih Kak. Kayak saya sering lihat juga kayak petugasnya tuh biasa langsung lap-lapin kalau setelah orang makan, langsung dibersih-bersihin, dan tempat cuci tangannya juga bersih, sabunnya juga selalu keisi gitu. Itu sih Kak, lebih nyaman sih sebenarnya kalau makan dine-in.
Berarti gak ada something yang membuat kakak ragu gitu ya. Benar. Oke, menurut Kak Lukas nih, selain yang tadi saya sudah sebutkan, ada dari kualitas rasa, terus ada harga, lalu ada faktor pelayanan, terus juga ada packaging, juga suasana di tempat toko gitu ya. Menurut Kak Lukas nih yang paling penting apa sih Kak untuk kakak memutuskan untuk membeli suatu brand tersebut? Tadi kan sudah dijelaskan membeli brand produk makanan F&B lokal yaitu The Besto ya Kak. Atau mungkin dari kelima tadi ada yang menurut kakak lebih penting juga Kak? Sebenarnya sih yang penting dari suatu brand itu ya, kalau saya lihat dari The Besto ya, sebenarnya kualitas dan harga sih kak. Soalnya kalau saya lihat dari The Besto ini, walaupun harganya yang murah dan di bawah harga pasaran ayam crispy ya, tapi dari merek The Besto ini selalu menjaga kualitas ayamnya kak, dan selalu menjaga kualitas rasanya gitu kak. Jadi kayak misalnya nggak ada tuh kayak kemarin enak besoknya nggak enak, atau sesuai mood-moodan chefnya, nggak ada tuh kak sebenarnya. Dan harganya pun lebih affordable, apalagi saya kan mahasiswa ya, jadi kayak untuk nyari ayam crispy yang murah tapi masih enak, dan ya udah akhirnya saya milih brand itu sih. Oke, berarti yang paling penting itu dari segi harga dan juga kualitasnya gitu Iya ya, Kak. benar kak. Nah, dari yang brand kakak sebutin tadi kan ada dari Hisana dan juga The Besto. Kenapa sih tetap memilih dan membeli produk The Besto? Itu sepertinya pertanyaan ini sudah dijawab tadi ya, yang Iya. berkaitan dengan harga dan kualitas yang tidak berubah gitu ya. Iya. Oke, pernah nggak sih Kak, kakak tuh ragu gitu dalam membeli produk The Besto ini karena suatu alasan tertentu gitu? Sebenarnya nggak pernah sih, jujur ya. Saya mengonsumsi atau menjadi langganan The Besto ini tuh dari saya SD kak. Jadi kayak setiap menu baru, entah itu ayam, entah itu burger, setelah saya mencobanya dan rasanya memang tidak pernah mengecewakan kak. Jadi ya mungkin saya memang udah percaya full lah kepada brand tersebut. Berarti selama dari kakak SD, SMP, SMA serta sampai kuliah sekarang itu benar-benar belum ada yang mengecewakan gitu? Belum sih kak. Dari produk ataupun dari cabang mungkin yang baru kakak beli di Iya situ, belum sih. benar-benar mengedepankan SOP mereka gitu Iya. ya, Kak? Oke, baik, ini sangat menarik, sangat menarik. Oke, mungkin ini pertanyaan lanjutan setelah kakak membeli produk The Besto kali ya kak. Setelah kakak memakan gitu ya dan membeli produk The Besto itu, kakak berarti puas dengan produk dan pelayanan Iya, mereka benar. gitu. Sangat puas kalau misalnya dibandingkan dengan 100 sampai 10 gitu. Kakak puasnya di angka berapa nih kak? 10 sampai 100 kak. 1 sampai 10 10. gitu. 9 sih kak Oh, sebenarnya. 9, oke. Nah, itu kan tadi 9 tuh kak. Ada tuh berarti satu yang Ah, kurang iya. sertnya. Tadi kan kakak bilang nggak ada sertnya. Pasti ada sedikit tuh sertnya. Karena kakak ngasih angka 9. Kira-kira apa tuh kak? Sebenarnya nggak sertnya itu, kalau dalam segi kualitas ayam memang saya suka 100% ya. Tapi dalam segi pembayaran guys, sebenarnya kalau di daerah rumah saya tuh, kan saya ya tau lah anak-anak Gen Z sekarang kan emang nggak megang cash ya, dan rata-rata pakai QRIS ya. Nah, The Besto entah ya, nggak tahu di The Besto, mungkin The Besto ini aja atau ya memang di The Besto lainnya. Tapi di The Besto rumah saya tuh nggak terima QRIS kak. Jadi kadang ada kesusahan gitu kayak, Oke. aduh mau beli tapi nggak ada cash. Apalagi kan zaman sekarang kan kayak males banget gitu megang cash kan. Dan ya gitulah. Jadi kayak agak males aja sih kalau misalnya nggak ada QRIS ya. Mungkin kedepannya sih untuk The Besto yang memang di sekitar rumah saya sih, semoga ditambahkan lah kayak metode pembayarannya seperti QRIS lah gitu. Oke, berarti itu kendala zaman sekarang ya kak. Iya, Zaman benar. Gen Z kan sekarang sudah difasilitasi dengan cash ya kan. Sedangkan di The Besto wilayah kakak hanya menggunakan cash saja. Iya benar. Itu salah satu kurang sertnya kakak terhadap cabang The Besto. Benar. Nah, mungkin yang bisa diperbaiki tadi sudah kakak bilang kan. Iya, Kak, metode itu pembayaran. menambah metode pembayarannya. Benar. Oke kak, kalau kakak nih kak, kakak sendiri pernah nggak sih membagikan gitu pengalaman kakak makan di The Besto gitu lewat sosial media kakak? Kayak misalnya sekarang sosial media bisa dari bentuk Instagram atau mungkin dari status WA atau mungkin makan dari konten TikTok gitu kak. Kakak pernah membagikan nggak hal-hal kakak pas lagi makan gitu? Lagi makan ya, sebenarnya pernah sih, apalagi kalau ada launching menu baru ya, apalagi waktu itu kayak launching menu Sadas kan. Saya langsung kayak posting gitu kayak rating, oh Sadas ternyata enak juga ya. Terutama saya tuh memang tipikal orang yang nggak suka pedes kayak. Tapi kalau makan saya pedas dari The Besto ini, ternyata saya suka gitu dari bumbunya gitu. Jadi saya posting kayak, oh ternyata
Untuk saya yang nggak suka pedes, makan sadas ini masih masuk loh ininya, dari segi rasanya gitu. Walaupun kayak di Sadas nih ada level 1, 2, 3 Iya, gitu, bener. itu nggak terlalu pedes gitu ya Kak di Iya, menurut saya lidah masih Kakak. pas lah, heeh. Berarti nggak yang terlalu memberatkan kepada orang-orang yang memang tidak pencinta pedas tapi Iya, mau bener. menikmati dari produk makanan The Besto ini ya Kak. Bener bener Nggak dari banget. produk sebelah kayak Ricis kan itu mungkin ada juga tuh Kak yang dari levelnya rendah gitu Kak, itu kan ada juga pilihan untuk orang-orang yang nggak pedas. Kenapa sih Kak Kakak tetap memilih The Besto ini? Atau balik lagi dari segi rasa dan juga harga gitu? Kalau untuk tadi perbandingan Sadas, Ricis, dan The Besto ya, kalau menurut saya, kalau dari The Besto ini Sadas dari segi bumbu rasanya, jadi antara level kepedesan dan masih level rasa bumbu lain itu masih seimbang, Kak. Kalau soalnya ada beberapa brand yang memang mengedepankan yang penting pedes gitu, tapi rasa yang lainnya masih kesamping, jadi hilang gitu. Jadi jatuhnya malah makan langsung pedes, malah jadi kayak kalau di mulut saya kayak pahit gitu, Kak. Tapi kalau The Besto ini kayak masih ada rasa lain, kayak entah itu asam, manis, asinnya masih berasa, Kak. Walaupun pedesnya memang lumayan berasa, tapi nggak kalah gitu. Jadi semuanya balance lah gitu dalam dalam bumbu sausnya gitu. Oke, berarti pedasnya ini tidak mengganggu dari kualitas rasa-rasa Iya, yang lainnya. bener. Oke, Iya, bener, seperti itu. Kak. Nah, kalau tadi kan kakak sudah membagikan pengalamannya terkait dengan rasanya ya gitu. Mhm. Nah, kalau kakak pernah nggak sih ngerekomendasi gitu, selain dari sosial media, dari teman atau mungkin ke keluarga, ini ada ayam yang enak loh di merek The Besto ini. Itu kakak pernah nggak sih ngerekomendasiin ke teman-teman terdekat kakak? Jujur sering sih, Kak, apalagi kalau misalnya teman saya memang berkunjung kan ke daerah rumah saya gitu. Biasanya kalau misalkan kayak teman saya, makan apa nih enaknya gitu kan, misal ayam atau apa gitu kan. Saya kan emang tipikal emang suka makan ayam nggak ya, pasti saya langsung rekomendasiin, "Oh, The Besto aja," gitu. Soalnya harganya juga murah kok, selalu lah gitu. Kayak harganya juga murah, juga enak juga, dan saya juga sudah tahu gitu rasanya. Soalnya kan emang dari SD emang udah jadi pelanggan setia The Besto di situ gitu. Oke, jadi kakak kalau ada teman main gitu ya, kakak selalu merekomendasikan mereka produk The Besto ini. Iya, Nah, benar. kalau respon teman-teman kakak gitu gimana kak? Itu mengecewakan atau mungkin sama malah jadi terpancing jadi suka juga nih seperti kakak nih ketika kakak merekomendasi kepada mereka? Overall sih mereka emang suka ya, malah malah kayak kaget gitu, ternyata kayak, ternyata The Besto enak juga ya. Apalagi kan kalau merek lokal kan pasti, dipandang, pasti orang-orang tahu lah, kayak dipandang sebelah mata kayak, "Apaan sih merek lokal?" gitu, pasti bawa rasa juga seadanya lah, apalagi harganya murah kan. Ternyata kalau pas mereka, nyobain bener kayak, ternyata enak juga ya, dan merek ini nggak kalah ya sama merek-merek besar lainnya, gitu. Berarti kakak dan juga teman-teman itu sama-sama puas gitu ya Iya, dari segi bener. rasa, harga, pelayanan dari produk The Besto ini. Iya, Oke, bener. mungkin sekian presentasi wawancara offline yang bisa saya sampaikan dengan juga konsumen yaitu Lukas. Terima kasih banyak kakak atas Iya, meluangkan sama-sama. waktunya untuk wawancara singkat ini. Oke, maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup dengan mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.